cara jinakin musang. Oke, sini Sa, sini, nanya sini. Oke sahabat, halo, welcome back to my channel, my video. Mantap. Oke, kembali lagi bersama channel Daddy Doremi, channel yang nggak berkualitas ini, tapi ini karyaku. Oke sahabat, ada beberapa hal yang ingin aku bahas di video kali ini. Kenapa saya udah jarang membuat konten? Yang pertama ya salah. Di dunia ini banyak yang tidak suka melihat kita sukses dan sangat senang melihat kita jatuh. Wah, jadi curhat. Tapi aku berusaha untuk konsisten, aku berusaha untuk menganggap video di channel Daddy Doremi ini adalah sebuah dokumentasiku. Dokumentasiku itu juga karyaku, begitu sahabat. Tapi ada beberapa orang yang beranggapan, wah artis, wah kepedean. Ya, tapi ya it's okay. Aku welcome aja gitu. Cuman ya saya anggap itu semangatku gitu. Jadi seberapa sabar kita, seberapa kuat kita menahan menahan apa ya, menahan amarah. Seberapa kita dewasa menanggapi mereka. Gua kok jadi curhat panjang. Ya udah, intinya kali ini saya mau bikin channel fokus ke apa ya, fokus ke berburu, fokus ke intinya berpetualang gitu sahabat. Entah nanti aku mancing, mencari hewan, berburu, ataupun membahas mengenai musang. Pokoknya yang suka dengan channel ini, mari kita bangun bersama-sama. Karena tanpa kalian, aku bukan apa-apa. Begitu. Semoga karya-karyaku bisa menginspirasi semua orang. Ya, begini karyaku yang tidak berkualitas, tapi tetap semangat. Anggap saja isi yang ada di channel ini itu dokumentasiku, karyaku atas dorongan sahabat-sahabat, subscriber. Sahabat, ini lagi ajan, nanti aku lanjutin dulu. Ini lagi ajan isya. Oke, nanti aku lanjutin. Bye. Oke, balik lagi bro, sahabat. Jadi kita lanjut tadi, cara jinakin musang. Oke, sini Kak, sini, nanya sini. Oke sahabat, nanti kita bakalan berbagi pengalamanku mengenai cara menjinakin musang. Cukup simple saja, nggak usah neko-neko. Langkah yang pertama, pertanyaannya yang pertama adalah kita mau memelihara musang itu dari bayi belum melek atau yang sudah melek? Itu pertanyaannya ya. Dan sesuai pengalaman saya akan saya jawab dari yang memelihara bayi yang belum melek. Gimana caranya supaya jinak ketika dia udah dewasa. Oke? Cium wangi sahabat. Tadi udah aku mandiin. Nah, jadi ketika kita memelihara, menginginkan musang itu supaya bonding itu ketika kita jalan dia ngikutin itu. Kalau kata anak musang lovers ya, itu bonding. Kalau kita memeliharanya dari belum melek supaya jinak, yaitu biasakan. Sini naik sini. Kenapa dia bro?
biasakan dia dipanggil namanya. Nah, sebelum memelihara musang, sebelum memelihara musang itu harus dikasih nama ya. Karena apa ya? Karena dari kebiasaan dia bisa jinak, bro, sahabat. Dari kebiasaan dia bisa jinak. Jadi biasakan ketika kita mengasih makan, dia panggil namanya Ansa gitu. Ini namanya Ansa ya, bro. Kita biasakan panggil namanya. Sabar. Terus biasakan juga diinteraksi. Kita berinteraksi dengan peliharaan kita. Biasakan kita ajak interaksi, ataupun ketika dia lapar, ketika dia ingin minum, kita panggil namanya Ansa. Ataupun misalnya si Jackie sini Ansa. Walaupun dia nggak mau dengerin kita, walaupun dia nggak mau datang ketika kita panggil, terus ajak interaksi. Supaya apa? Supaya nanti dia terbiasa dengan kita, begitu. Supaya dia nganggap kita itu temannya, begitu sahabat. Nih, saya punya 2 ya sahabat. Yang satu karakternya agak galak, nanti takutnya resikonya ketika kita nanti buat video dia kemana-mana ataupun gigit. Sebenarnya udah parah sahabat, banyak resiko ketika kita mau memelihara musang. Tapi ya anggap itu sebagai pelajaran buat kita bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita udah begitu kita digigit terus kita trauma, ataupun begitu kita digigit itu adalah sebuah semangat kita untuk terus berlatih supaya dia jinak, begitu tadi. Ketika kita memelihara dari belum melek itu 80% pasti dia bakal jinak. Yang 30%-nya kenapa yang 20%-nya, sisa 20% tadi dari 80%, kenapa saya sisain 20%? Karena ketika musang tidak dihandle, tidak diajak interaksi, maka yang 20% itu bisa kemungkinan dia akan galak lagi, akan sensitif lagi, begitu. Nah, oke, itu tadi kita bahas ketika kita menginginkan musang yang jinak dari kita pelihara dari belum melek. Nah, jadi yang kedua kita bahas mengenai menjinakkan musang ketika sudah melek, seperti Ansa. Ini umur 2 bulan dia aku pelihara. Jinak pindah owner itu sangat susah sahabat. Apalagi kita menjinakin musang yang sudah melek, kita ambil dari sangkar induknya. Karena apa? Ketika dia sudah melek, dia sudah tahu ownernya siapa. Ownernya pasti ketika kita ngambil di hutan, itu pasti dia tahu yang menyusui dia adalah indukannya ataupun musangnya. Nah, begitu sebaliknya, saya tadi memberikan nilai 80% dari musang yang belum melek, itu jinaknya bisa sampai 80%. Yang 20% itu anggapan dari cara kita menghandle, begitu. So pasti walaupun musang yang sudah melek ini agak susah jinak, tetap kita semangat, tetap kita handle. Salam lestari. Oke, lanjut lagi. Cara menjinakin musang yang sudah melek. Langkah yang pertama, sebelum kita membeli, kita harus tahu dulu karakter musangnya seperti apa, begitu. Jadi ketika kita nanti memeliharanya, kita nggak salah pilih, begitu sahabat. Jadi pintar-pintar kita untuk membeli bahan ataupun musang yang sudah melek sekitar umur 2-3 bulan, begitu. Itu memang sangat susah banget dijinakin sahabat. Saya dulu awal mula punya musang itu umur sekitar 4 bulan, itu sudah melek.
Langkah yang pertama itu sangat susah untuk ngebiasain dia pindah ke owner yang baru. Soalnya dia udah terbiasa dengan owner yang lama. Ketika dia dengan owner yang baru, itu susah untuk jinak. Karena perlu perhatian, sebenarnya perlu perlatihan dari owner yang lama itu ngebiasain dia berinteraksi dengan banyak orang begitu. Seperti anak-anak kecil yang menonton, anak-anak kecil yang memberi dia makan, itu sebenarnya harusnya dari owner yang lama itu ngebiasain musang seperti itu. Supaya nanti ketika pindah owner yang baru, nanti musangnya udah nggak galak lagi karena dia udah terbiasa berinteraksi dengan banyak manusia begitu sahabat. Dia mau ikut masuk kamera begitu sahabat. Dan jangan lupa kasih dia susu ataupun telur, karena itu buat ini ya, protein yang bagus buat dia. Saya sering memberi dia daging ayam yang sudah direbus dan juga ini bubur sun supaya dia cepat besar. Ini kemarin memang sangat susah jinakin, tapi dengan kebiasaan kita, dengan ketelitian kita, dengan perhatian kita, insya Allah musang bisa jinak. Intinya begini, nah ini saya pisangnya. Caranya kalau kita memelihara musang dari yang udah melek itu begini caranya. Kita ngebiasain memberi makannya dari tangan kita seperti ini. Nah, seperti ini. Kita penyet-penyet dulu, habis itu kita kasihkan. Supaya apa? Supaya nanti dia udah terbiasa dengan kita, udah bau. Soalnya indera penciuman dia sangat tajam bro, begitu. Nah jadi kebiasain kalau nggak dipenyet-penyet tadi, kita kasihin langsung begini, tapi jangan langsung dilepas begitu. Jangan langsung dilepas, biar dia gigit sendiri. Nanti dia udah terbiasa dengan kita, begitu. Dan juga kalau mau ngasih makan panggil namanya, begitu sahabat. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa paham ya, bisa paham. Mungkin penjelasan saya terlalu muter-muter ya, tapi nggak apa-apa. Ini sedikit berbagi pengalaman dengan sahabat. Kalau memang sahabat suka dengan channel ini, dengan video ini, like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share juga, oke? Nanti komen di bawah, sahabat pengen video seperti apa. Hari-hari esok akan fokus membuat video dengan apa ya? Fokus ke petualang sahabat, berpetualang ataupun berburu ataupun apa ya, memancing, dan juga di hewan seperti musang. Insya Allah doain semangatku tetap gaspol, tetap memberikan inspirasi untuk sahabat-sahabat sekalian. Thank you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.